Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang kongruen. Yang pertama adalah konsep kekongruenan. Konsep kekongruenan. Terus yang kedua, kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut dua bangun datar kongruen. Terus yang ketiga, nanti terakhir kita akan mengerjakan satu soal ya. Biar video kita juga tidak terlalu lama, biar singkat padat, teman-teman lebih bisa memahami. Langsung kita mainkan yang pertama konsep kongruen. Yang akan kita bahas di sini pada dua bangun datar. Jadi dua bidang datar atau dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita lihat di sini contohnya ada bangun datar berbentuk L, gabungan dari dua persegi panjang ya. Yang satunya juga sama berbentuk L dan berwarna hijau. Apakah dua bangun datar berbentuk L ini kongruen? Kita lihat dua bangun datar dikatakan kongruen ketika memiliki apa yang pertama? Bentuknya sama ya, L dan ukuran yang sama. Apakah ukurannya sama? Kita lihat, kita geser dikit. Ternyata hijau dengan biru ukurannya sama. Maka kedua bangun datar ini atau dua bangun datar tersebut warna hijau dan biru ini saling kongruen. Karena apa? Karena bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Yang perlu kita garis bawahi, kita ingat. Terus yang kedua, kita lihat nih berikutnya contoh-contoh bangun datar. Dua bangun datar berikut apakah saling kongruen? Saling kongruen atau tidak? Kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama bentuknya horizontal, yang kedua tegak vertikal. Nah, ini ketika kita pindah, kita putar. Nah, ini kita geser ke sini, ini ke sini, ya, bentuknya sama teman-teman ya. Bentuknya sama begini. Nah, sama. Bentuknya sama. Dan di sini 5, di sini 8, sama enggak? Sama. Maka yang pertama memiliki berarti bentuknya, kita lihat bentuk di sini, bentuknya sama. Ukurannya juga sama. Ukurannya sama 5 kali 8. Berarti kongruen. Yang kedua, kita lihat bentuknya. Bentuknya berbeda ya. Yang satu ini bentuknya belah ketupat, yang satunya bentuknya persegi panjang. Berarti bentuknya tidak sama. Ukurannya kita lihat. Ukurannya di sini 6 ini otomatis sama ya. Ini sama 6. Sedangkan yang di sini 5 dan 8. Berarti ukurannya tidak sama. Kalau bentuk dan ukuran tidak sama, jelas tidak kongruen. Yang ketiga nih, ada bangun datar segitiga. Yang pertama ini segitiga sisi sama sisi. Yang kedua segitiga siku-siku. Jelas bentuknya berbeda. Jadi bentuknya tidak sama. Terus ukurannya kita lihat. Ukuran yang pertama di sini datarnya 5, tingginya tuh 7. Ini datarnya 5 sama tapi tingginya 8. Maka ukurannya tidak sama. Maka dua segitiga ini tidak kongruen. Gitu ya. Terus kita lihat nih, sekarang kita latihan menentukan ada berapa segitiga yang kongruen. Yang pertama ABE. ABE dengan CDE. Kongruen enggak ini? Tidak ya. Tidak kongruen ya. Yang kedua ADE. ADE. Terus kemudian BCE. BCE. Sama enggak? Sama. Berarti ADE sama dengan BCE. Yang kedua, kita lihat ACD ke sini nih, panjang. Seret. ACD sama dengan BDC. Ini dua yang kongruen. Yang ketiga, yang besar ini. Yang ketiga berarti ABC. Ini ya, ABC dengan BAD. Ini kongruen. Kita menemukan 3. Ada lagi ya, jadi ada 3 segitiga yang kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Terus kemudian dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini memiliki syarat bentuk dan ukuran sama. Kalau kita berbicara tentang bangun datar, berarti kita membicarakan tentang panjang sisi dan besaran sudut. Maka syarat kongruen ini yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar.
Kita lihat nih dua contoh segitiga siku-siku. Nah, ini yang pertama segitiga ABC dengan segitiga EFG. Katakanlah ABC dan EFG ini kongruen. Ini segitiga, bacanya segitiga ABC, ini lambang kongruen ya. Lambang kongruen segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Kalau ini kongruen maka otomatis besaran sama sisinya kita lihat sisinya AB mesti sama panjang dengan EF. Mesti ini berarti di sini adalah 6. BC mesti sama dengan FG. Berarti sini panjangnya 10. AC sama dengan EG. Ini mesti harus dulu. Mesti berarti di sini panjangnya 8. Ini siku-siku jelas 90 ya. Berarti sudut B ini sudut kita lihat. Sudut A sama dengan sudut E 90 ya siku-siku. Sudut B ini sama dengan sudut F. Berarti di sini berapa? Di sini 57. Otomatis sudut C sama dengan sudut G. Berarti di sini berapa? Sini sudut sini 33. Ini teman-teman ya. Ini kalau kongruen mesti sama. Kalau nggak sama maka tidak kongruen karena dua syarat ini salah satunya tidak terpenuhi. Misal sisi-sisinya bersesuaian sama panjang, tapi sudutnya tidak sama panjang, maka tidak kongruen. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Contoh lagi, nah ini ada dua bangun sisinya yang bersesuaian sama panjang. Tapi kita lihat sudutnya, kita lihat apakah keduanya ini kongruen? A bentuknya belah ketupat, yang B persegi. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke lah, ini sama ya. Ini juga sama. Maka sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat syaratnya, syarat pertama terpenuhi. Kita lihat syarat kedua. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar apakah sama? Kita lihat di sini. Sudut yang di sini sudut lancip. Sudut lancip ya kurang dari 90. Kurang dari 90 derajat. Di sini sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat. Maka sudutnya tidak sama karena di sudut yang bangun datar B semuanya siku-siku semuanya 90 derajat. Maka sudutnya tidak bersesuaian. Maka kedua bangun datar ini tidak kongruen. Dua syaratnya tidak terpenuhi. Ada trapesium ABCD dengan trapesium PQRS. Apakah trapesium A dan B ini kongruen? Kita lihat. Bangun datar bisa dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Masih ingat? Yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat, nanti kita simpulkan ya, apakah ini kongruen atau tidak, kita lihat. Nah, panjang AB ini mesti harus sama dengan PQ, mohon maaf. Terus kemudian panjang BC ini harus sama dengan QR. Panjang CD harus sama dengan RS. Panjang AD harus sama dengan PS. Ketika ini dua sisinya sama panjang, maka kondisi pertama, syarat pertama terpenuhi. Sekarang besar sudutnya. Ketika sisinya sama panjang, otomatis sudutnya juga sama. Sudut A sama dengan sudut B. Ini sama 90. Ya. Sudut I, sudut B sama dengan sudut I. Ini juga sama. Sama sini. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sini sama dengan sudut R. Sudut D ini harus sama dengan sudut S. Sama siku-siku ya. 90 derajat. Maka ketika syarat kedua terpenuhi, maka kesimpulannya dua trapesium tersebut ini kongruen. Gampang ya. Coba kita sekarang latihan. Ini ada trapesium ABCD dan juga ada trapesium PQRS. Apakah ABCD dan PQRS ini kongruen? Ini P-nya kita tarik ke bawah. P-nya kita tarik ke bawah sini, S-nya tetap di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat sama ya. Ini 5, ini 8. Kita buang ya. Yang miring ini kita buang biar enak kita ngerjakan soalnya. Kita lihat soalnya. Jika trapesium ABCD
kongruen dengan trapesium PQRS, maka tentukanlah. Kita disuruh menentukan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian dari trapesium tersebut. Kita lihat. Di sini 60. Maka otomatis di sini juga sudut P ini juga 60. Ini sama ya, ini panjangnya sama. Maka di sini otomatis juga 60. Ini 60. Nah, sekarang kita suruh mencari sudut B dan sudut C. Kita ingat, jika ada 4 sudut begini, ini jumlahnya mesti 360. Mesti 360. A plus B plus B plus C ini harus sama dengan 360. AD-nya 60 tambah BC kita C ya. B plus C. Ini sama panjangnya ya, BC ini sama nanti dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 360. 120 ditambah BC sama dengan 360. Berarti BC sama dengan berapa? 360 dikurang 120 sama dengan 240. Ini BC. Nah, masing-masing BC-nya berarti ini karena sama dibagi 2. Nah, cari B 240 dibagi 2 berapa? 120. Berarti di sini 120. Di sini juga 120. Nah, kita jumlahkan. 60 tambah 120 180 dikali 2 360. Ketemu ya, berarti di sini juga 120. Di sini juga sudut sini 102. Panjang sisinya kita naikkan. Kita mau mencari ini kan AF. Kita lihat di sini 5, berarti AB-nya juga 5. Di sini juga sama dengan QR sama dengan BC, berarti BC-nya 8. BF sama dengan CE 4 ya. 4. Kita sudah mulai ketemu nih. 5 4 nyarinya gampang. Kita pindahkan dulu 4 ini otomatis 5 gini 8 ya. Tinggal sini sama nanti. Kita cari AF. AF kuadrat plus BF kuadrat sama dengan AB kuadrat kan gitu ya. AF pangkat 2 ditambah BF pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2. Berarti kalau AF pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang BF pangkat 2. AF pangkat 2. AB-nya berapa? AB-nya 5 ya. 5 pangkat 2 dikurang BF-nya 4 pangkat 2 sama dengan 20. 5 dikurang 16 sama dengan 9. Ini AF pangkat 2. Berarti kalau AF saja sama dengan akar 9. Berapa akar 9? Sama dengan 3. Berarti di sini AF-nya panjangnya adalah 3. Di sini 8 ya. Berarti 3. Kalau dari A ke D, berarti tambahkan aja. 3 tambah 8, 11 tambah 3 berarti 14. Ini 14. Gitu ya. Sini juga 3, sini 3. Itu teman-teman ya. Gampang. Insya Allah gampang sekali untuk kongruen bangun datar. Insya Allah kita nanti berlanjut ke materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.